Alhamdulillah, alladzi anzala al-kitaba tabsiratan wa dzikra liqaumin ya'qilun. Ahmaduhu subhanahu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat mencintai umatnya dan kelak kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Marilah kita terus memperbaharui dan menguatkan ketakwaan kita. Salah satunya adalah dengan menyimak khutbah ini dengan hati yang jernih dan bersungguh-sungguh. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan satu istilah penting di dalam ajaran Islam, namun masih asing di telinga kita. Istilah itu bernama maqasidus syariah. Secara sederhana, maqasidus syariah itu adalah tujuan luhur dari setiap hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Syariat tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk menjaga 5 perkara pokok dalam hidup kita. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa atau nyawa. Ketiga, hifzul aql, menjaga kesehatan akal pikiran kita. Keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan dan kehormatan keluarga. Dan kelima, hifzul mal, menjaga harta benda kita. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa menjelaskan bahwa 5 perkara dasar yang saya sebutkan tadi ini adalah dasar daripada kebaikan hidup manusia. Jika salah satunya itu rusak dalam diri seseorang, apalagi dalam diri sebuah bangsa, maka rusak pula tatanan hidupnya, maka rusak pula tatanan kebangsaannya. Wal'iyadzubillah. Meskipun kerusakan itu awalnya tampak kecil di permukaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungi 3 fenomena nyata yang justru sedang menyerang 2 dari 5 maqasidus syariah tersebut, yaitu akal dan harta. 3 fenomena itu adalah narkoba, judi online atau judol, dan pinjaman online atau pinjol. 3 wajah berbeda, tapi satu akar penyakit yang sama. Namun lebih jauh daripada itu, saya ingin mengajak jamaah untuk melihatnya dari sudut pandang keilmuan agama yang lebih dalam.
sebagaimana yang diajarkan oleh tiga pemikir besar peradaban Islam, Al-Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Ibnu Khaldun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat Al-Quran ini menyandingkan khamr, minuman keras atau yang memabukkan, dan judi dalam satu kategori karena akibatnya sama, merampas akal sehat manusia. Al-Ghazali dalam pembahasan Hifzul Aql menjelaskan bahwa akal itu bukan sekedar alat berpikir biasa, melainkan sebuah basirah, yang artinya mata batin yang dengannya manusia mengenali kebenaran, membedakan tipu daya, dan menjaga diri dari jebakan yang tidak kasat mata. Ketika akal sebuah bangsa dirusak secara massal oleh narkoba yang melumpuhkan secara kimiawi, oleh judol yang melumpuhkan secara psikologis, maka yang hilang bukan hanya kesehatan individu, melainkan basirah kolektif sebuah bangsa untuk melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kehancuran bangsanya sendiri. Disinilah saya ingin mengajak jamaah berpikir lebih dalam lagi bersama Ibnu Rushd, seorang pemikir besar di masa lalu, di masa keemasan Islam. Dalam kitabnya Faslul Maqal, Ibnu Rushd menegaskan bahwa kemuliaan akal manusia itu terletak pada kemampuannya untuk berpikir, meneliti, dan menimbang sesuatu itu secara kritis. Akal tidak dimuliakan hanya karena ikut-ikutan tanpa daya kritisisme, tetapi karena dia mampu mencari kebenaran dengan jernih dan bertanggung jawab. Sebuah umat yang akalnya dibiarkan tertidur dalam taklid, termasuk taklid terhadap gaya hidup instan yang ditawarkan oleh peradaban asing yang sekuler seperti Korea, Jepang, Amerika, Eropa, baik lewat dunia digital maupun media massa. Mereka tidak pernah mempertanyakan siapa yang merancangnya dan untuk kepentingan siapa. Umat seperti ini adalah umat yang kehilangan daya kritisnya sendiri, dan umat yang kehilangan daya kritisnya adalah umat yang paling mudah ditaklukkan. Sebab penaklukan yang paling efektif bukanlah dengan penaklukan senjata, tetapi penaklukan yang membuat korbannya tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditaklukkan. Kita sampai pada pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keruntuhan sebuah peradaban tidak pernah dimulai dari serangan luar, melainkan dari pelapukan dari dalam. Ketika asobiyah, yang diistilahkan Ibnu Khaldun sebagai ikatan solidaritas, semangat kolektif sebuah bangsa itu melemah, ketika generasi penerus tenggelam dalam gaya hidup hedonis dan kecanduan akan kesenangan sesaat, maka peradaban itu kehilangan daya tahannya sendiri, dan kekuatan luar tidak perlu lagi mengirim pasukan. Mereka hanya perlu menunggu kerapuhan itu jatuh dengan sendirinya, lalu masuk mengambil alih negeri kita tanpa perlawanan yang berarti. Dan inilah hakikat apa yang dinamakan dengan perang asimetris yang sesungguhnya, yaitu
peperangan yang tidak menyerang wilayah, tetapi menyerang akal sehat kita, menyerang moral kita, menyerang ekonomi kerakyatan kita dari dalam, melalui pintu-pintu yang justru kita buka sendiri dengan sukarela, melewati gadget-gadget yang tidak bisa kita kendalikan terhadap anak-anak kita sendiri. Jamaah sholat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika narkoba merusak akal generasi muda, judi online melemahkan semangat kerja dan menanamkan mimpi kaya tanpa usaha, sementara pinjaman online menjerat rakyat dalam utang yang sulit untuk selesai, maka sesungguhnya kita sedang menghadapi bahaya yang sangat besar di dalam tubuh keluarga kita hingga tubuh bangsa kita. Tiga hal ini, sadar atau tidak, dapat melemahkan kekuatan sebuah bangsa tanpa perlu perang, tanpa perlu senjata. Oleh karena itu, seorang cendekiawan muslim modern, Dr. Muhammad Imarah, juga mengingatkan tentang apa yang dinamakan dengan al-ghazwul fikr, yaitu penjajahan pemikiran, yaitu melalui pembentukan cara berpikir, gaya hidup, kebiasaan yang merusak manusia dari dalam. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, riba yang menjadi inti daripada pinjol juga punya wajah kerusakan yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang sesuai dengan syariat adalah pola transaksi yang menanggung resiko bersama. Adapun riba memastikan kalau keuntungannya itu hanya untuk pemilik modal dan membebankan seluruh kerugiannya itu kepada yang lemah. Ini adalah sebuah mekanisme yang dalam skala nasional merupakan mekanisme pemindahan kekayaan rakyat kecil ke tangan segelintir oligarki. Persis pola yang Ibnu Khaldun gambarkan sebagai tanda awal kehancuran sebuah bangsa, ketika harta tidak lagi mengalir lewat kerja produktif, melainkan lewat eksploitasi atas kelemahan sesama manusia. Jamaah sholat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi semua ini? Meminjam pola pikir ajaran Islam yang termanifestasi dalam konsep maqasidus syariah yang saya sudah sebutkan tadi. Jawabannya tidak cukup hanya dengan ajakan umum seperti marilah kita sing-singkan lengan, marilah kita lawan, marilah kita berpikir kritis. Bukan itu. Meskipun itu adalah ajaran yang baik, tetapi harus jelas arahnya, harus jelas tujuannya, harus membuat semua orang mau dan menyadari bahwasannya kita sedang menghadapi bahaya dan kita mau untuk melawannya dengan kesadaran yang penuh. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia harus kembali kepada identitas keagamaan kita sendiri yang sudah lama kita abaikan, yaitu Islam yang menanamkan akidah, syariah, akhlak, adab dalam cara berpikir kita sehari-hari. Ini yang sudah banyak ditinggalkan. Pertama, kita membutuhkan akidah yang kokoh. Kita harus mengenal Allah dengan benar, sehingga kita memahami tujuan hidup kita dan sadar bahwa manusia bukan hanya pencari kesenangan, tetapi hamba Allah sekaligus khalifah di bumi untuk mengabdi kepadanya. Dengan akidah yang kuat, seseorang dengan mindset itu tidak mudah goyah
ketika digoda oleh korupsi, ketika digoda oleh kekayaan instan, ketika ditawarkan judi online, ketika ditawarkan pinjaman yang ribawi, ketika digoda oleh narkoba, ketika tenggelam dengan gaya hidup yang hedonis. Kedua, kita membutuhkan syariah sebagai pedoman hidup yang nyata. Syariah tidak boleh hanya menjadi simbol, baik itu di masjid, termasuk dalam materi khutbah ini atau materi ceramah-ceramah lainnya, tetapi harus hadir dalam keputusan sehari-hari. Seorang muslim harus berani memutuskan untuk menolak kebatilan meskipun tampak susah. Dia harus berani menjauhi segala jenis maksiat seperti judi, seperti berzina, seperti narkoba, dengan atas nama permainan, hiburan, investasi cepat atau peluang keberuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Maksudnya, hadis ini mengingatkan bahwasanya kerusakan generasi tidak boleh hanya ditimpakan kesalahannya kepada anak-anak muda saja. Di sini ada orang tua, ada guru, ada pemimpin, ada tokoh agama, ada pengusaha, bahkan negara harus juga bertanya kepada dirinya sendiri, sudahkah kita menjaga anak-anak muda itu? Sudahkah kita membimbing anak-anak muda itu? Sudahkah rumah, masjid, sekolah, dan negara menjadi tempat yang pantas untuk melindungi akal, harta, dan akhlak warganya? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Yang ketiga, maka kita membutuhkan cara berpikir yang benar dan terus diperbaharui sesuai dengan tantangan zaman. Ini yang dicontohkan oleh para ulama besar dari masa lalu hingga masa kini, seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun. Mereka bukan hanya ulama, mereka adalah seorang pakar fikih, mereka adalah penghafal Quran, mereka adalah matematikawan, mereka adalah fisikawan, mereka adalah ahli tafsir. Mereka menguasai semua ilmu untuk membimbing umat ini. Mereka berpikir, meneliti, mengkritik, lalu memberikan jawaban dengan ilmu dan tanggung jawab. Seorang mujtahid kontemporer di zaman ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menegaskan, nuridu tajdidan lid-dini min dakhilihi wala tabdilan lahu wala taghriban li ummatih. Kita menghendaki pembaharuan agama di dalam dirinya sendiri, bukan mengganti agama itu dan bukan menyeret umatnya kepada pola hidup barat. Maka dalam menghadapi judi online, pinjaman ribawi, narkoba, dan budaya hidup yang hanya mengejar kesenangan instan itu, kita tidak cukup berkata itu haram. Larangan itu terus kita sampaikan. Tetapi kita setelah pulang daripada masjid ini, daripada sholat Jumat ini, kita harus menanamkan dalam pikiran kita, waktunya kita berbuat untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Waktunya kita memperingati tetangga-tetangga kita, lingkungan kita. Waktunya kita bergerak, waktunya kita berorganisasi, berserikat untuk sama-sama berpikir bagaimana kita mencegah, bagaimana kita melawan kemaksiatan itu dengan semakin mendekatkan diri kepada agama. Pengajian dipenuhi, ibadah ditingkatkan, dan kualitas dalam hidup, dalam berpikir juga ditingkatkan dengan pendekatan agama itu sendiri. Jamaah salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu harus kembali menjadi penjaga akidah, akhlak,
dan arah hidup anak-anaknya. Rumah jangan hanya menjadi tempat makan dan tidur, tetapi harus kembali menjadi madrasah yang pertama, tempat anak mengenal Allah, tempat anak belajar malu, tempat anak belajar halal dan haram, tempat anak belajar menahan diri, tempat anak belajar bahwa hidup bukan hanya soal uang, status sosial, dan kesenangan belaka. Dari keluarga kita harus kembali kepada agama kita. Agama tidak boleh sekali lagi hanya hadir dalam acara seremonial belaka. Agama harus menjadi sumber cara berpikir, sumber hukum, sumber akhlak, dan sumber daripada keberanian moral. Dari agama kita harus mulai berpikir lebih serius kepada tingkat bangsa. Sudah waktunya bangsa ini tidak hanya menjadikan syariat sebagai urusan pribadi, tetapi kita harus memikirkan, memperjuangkan penerapannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Sebab kerusakan yang kita hadapi hari ini bukan hanya kerusakan individu, tapi merupakan kerusakan holistik dalam pandangan hidup, sistem, dan masyarakat. Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk menata kembali kehidupan publiknya dengan nilai-nilai syariat, menjaga akal sehat kita dan harta kita dari narkoba, judi online, dan menjaga harta dari riba dan seluruh jenis kemaksiatan lainnya. Saatnya agama tidak hanya diminta untuk beri nasihat, tapi kita beri ruang untuk menuntun arah bangsa kemana kita akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi atamma ala ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akmalana ad-dina wa atamma ala ni'mata bihadzal islamil azim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa imamana wa aswatan wa habibana wa muallimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahina Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati wa syurna fi zumrati. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qala ta'ala wa ma zala qailan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله